Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur sedanten. Peripun habar menawi pade sehat lan makin katah rizkine, amin. Kule ayun berbagi kisah karomah Abuya Dimyati Pandeglang Banten, sarang-sarang simak nggih. Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang Banten adalah sosok ulama karismatik sekaligus paku utama tanah Banten pada masanya. Abuya Dimyati yang merupakan guru besar mayoritas ulama Banten ini selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, beliau juga dikenal memiliki karomah. Tidak heran kalau Abuya Dimyati sangat terkenal, namanya dikenang dalam tulisan tinta emas dalam sejarah. Abuya Dimyati adalah sosok ulama yang sempurna dalam menjalani kehidupan agama. Beliau tidak hanya praktik dalam ilmu syariat namun juga syarat dengan kehidupan tasawuf. Tidak heran jika Abuya Dimyati dikaruniai oleh Allah sebuah karomah sebagai tanda kewaliannya, sehingga memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Abuya Dimyati adalah sosok wali kutub atau pemimpin para wali pada masanya. Berikut beberapa legenda karomah Waliullah Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang Banten, sebagaimana dilansir Kabar Banten dari channel YouTube Traces of the Guardians. 1. Menghentikan dan menundukkan waktu. Dikisahkan oleh seorang kiai muda mengunjungi pesantren Abuya Dimyati di Cidahu Pandeglang Banten pada tahun 2000. Pada saat itu sang kiai berkesempatan ikut salat berjamaah subuh bersama Abuya Dimyati. Sebelum takbiratul ikram tanpa disengaja matanya melirik ke arah jam dinding, waktu masih diingatnya saat itu pukul 5. Ia pun lantas memulai salatnya dan menyusul takbir Abuya Dimyati, salat subuh berjamaah pun berlangsung. Suara merdu yang dilantunkan Abuya Dimyati membuat para jamaah semakin khusyuk dalam salatnya. Jika biasanya dalam salat subuh setelah Fatihah Abuya Dimyati membaca surat At-Takatsur di rokaat pertama, dan surat An-Nasr di rokaat kedua, namun, kali ini Abuya Dimyati membaca surat Yasin pada rokaat pertama, dan surat Al-Mulk pada rokaat kedua. Tentu akan memakan waktu yang cukup lama, terlebih Abuya Dimyati membacanya dengan tartil. Jika diperkirakan salat subuh akan selesai dengan memakan waktu 30-40 menit, mengingat surat yang dibaca Abuya Dimyati adalah surat yang terbilang cukup panjang. Belum lagi ditambah doa kunut serta bacaan dan gerakan yang lain, namun kehusuan salat bersama Abuya Dimyati membuat para jamaah terlupa dengan hal ini. Singkat cerita salat subuh pun selesai lalu sang kiai muda tadi kembali menoleh ke arah jam dinding. Ia pun terkejut dan kagum ternyata saat itu masih pukul 5:04, luar biasa salat subuh yang seharusnya memakan waktu 30-40 menit namun selesai hanya dengan 4 menit. Itulah seorang waliullah untuk seorang arif billah, tak akan ada yang mustahil atas kehendak Allah. Bukan beliau yang tunduk kepada waktu, namun waktu yang tunduk kepadanya. 2. Menembus ruang dan waktu. Dihikayatkan seorang ulama atau kiai dari Jawa pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ulama atau kiai tersebut merasa sangat bangga karena kehendak Allah yang menuntunnya sehingga berkesempatan berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab jarang kiai dari Indonesia yang berkesempatan berkunjung ke makam rajanya para wali. Setibanya di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seorang penjaga makam yang bertanya padanya, "Dari kamu?" Sang kiai menjawab, "Saya dari Indonesia." Mendengar jawaban itu sang penjaga makam pun berkata, "Oh, dari Indonesia? Setiap malam Jumat ada ulama dari Indonesia yang rutin ziarah ke sini." Setiap orang itu datang, semua penziarah lain diam untuk menghormatinya. Ketika orang itu mulai membaca Al-Quran baru penziarah lain melanjutkan bacaan mereka masing-masing. Mendengar hal itu sang kiai kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat karena penasaran siapa sebenarnya ulama Indonesia yang dimaksud penjaga makam itu. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu ulama Indonesia itu adalah Abuya Dimyati Banten. Sambil terkagum sang kiai terus menyebut nama Allah tanpa henti.
sebab sepengetahuannya selama ini setiap malam Jumat Abuya Dimyati selalu menjalani rutinitas bersama para santri di pondok pesantren. Luar biasa, itulah karomah seorang waliullah ruh dan jasadnya bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. 3. Peristiwa aneh menimpa rezim Orde Baru. Menjelang pemilu 1977, Abuya Dimyati menyampaikan kepada masyarakat bahwa Golkar bukanlah pemerintah. Golkar sama halnya dengan partai lain yang sama-sama peserta pemilu 1977. Hal ini beliau tuturkan untuk menjernihkan suasana. Bahwa masyarakat berhak menentukan pilihannya masing-masing, sebab masyarakat kala itu berpikiran bahwa Golkar adalah pemerintah. Semuanya bermula dari kedilemahan masyarakat dalam menentukan pilihan. Masyarakat yang telah memandang kearifan dan keulamaan Abuya Dimyati, memang selalu mengadu dan bertanya kepada beliau di saat merasa bimbang terhadap suatu situasi. Dengan jawaban Abuya Dimyati berarti masyarakat bebas memilih dalam pemilu tanpa ada unsur keterpaksaan. Namun jawaban dan pernyataan Abuya Dimyati dianggap sebagai bentuk menentang pemerintahan. Abuya Dimyati diproses dan ditangkap di kediamannya pada tanggal 14 Maret tahun 1977. Abuya Muhtadi selaku putra sulungnya mengatakan, bahwa ayahnya hanya ditangkap karena dianggap pemberontak dan dituduh PKI. Kemudian pihak keluarga menerima kabar bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang memvonis Abuya Dimyati selama 6 bulan penjara. Sidang itu berlangsung tanpa adanya saksi dan pengacara. Setelah kabar itu menyebar, para santri, masyarakat hingga Jawara Banten, berkumpul di jalan utama kota Pandeglang. Tak ada kendaraan satupun yang lewat, jalan diblokir. Masa telah siap menyerbu penjara Pandeglang dekat alun-alun kota untuk membebaskan Abuya Dimyati. Kabar tentang upaya pembebasannya itu sampai di telinga Abuya Dimyati, lalu beliau menulis surat untuk disampaikan kepada Abuya Murtado, salah satu putra Abuya Dimyati. Beliau meminta agar Abuya Murtado meneruskan surat itu ke Jarokanit dan Ahmad Waluh, dua tokoh jawara besar di Banten kala itu. Dalam surat yang dibuatnya, Abuya Dimyati berpesan, "Saya di penjara sudah tenang, jangan mengadakan tindakan apapun." Membaca surat itu, kedua jawara itu tersebut sempat kecewa. Namun mereka tetap menghormati keputusan Abuya Dimyati. Perlahan jawara dan ulama serta masyarakat membubarkan diri dan mengurungkan niat untuk membebaskan paksa Abuya Dimyati. 4 bulan berlalu, pihak keluarga terus berusaha untuk mengeluarkan Abuya Dimyati, namun beliau selalu menolak siapapun yang ingin membebaskannya. "Saya tidak mau mengkhianati pemerintah, ini kan sudah keputusan hakim selama 6 bulan, kenapa baru 4 bulan sudah dikeluarkan," kata Abuya Dimyati. Hingga pada akhirnya Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi, ulama yang berpengaruh di Banten, mendatangi penjara untuk menemui kepala penjara dan menjenguk Abuya Dimyati. Kepala penjara mengatakan syarat pembebasan Abuya Dimyati ialah dengan membayar uang tebusan. Kemudian Kiai Haji Tubagus Ma'ani Rusdi minta berkenan Abuya Dimyati agar mau dibebaskan olehnya. Namun lagi-lagi Abuya Dimyati menolaknya. Ini penolakan kesekian kalinya kepada orang-orang yang ingin membebaskannya. Di sisi lain, pihak keluarga terus mengharapkan pembebasan Abuya Dimyati. Akhirnya Kiai Haji Tubagus mencari uang tebusan dan menyerahkannya langsung ke pihak penjara. Abuya Dimyati pun dibebaskan. "Ini nih yang menjenguk saya, padahal saya lagi enak-enak di dalam penjara," tutur Abuya Dimyati, setelah dirinya dibebaskan secara paksa. 4. Memperoleh semua ijazah hijib dan kitab. Abuya Dimyati sejak usia remajanya memang sudah memancarkan jiwa keulamaan, sampai-sampai di usianya yang masih sangat muda, beliau menjadi pusat perhatian ulama sepuh kala itu. Dikisahkan saat Abuya Dimyati masih berumur 14 tahun, beliau dipanggil langsung oleh Abuya Mukri Labuan Pandeglang Banten, seorang ulama karismatik Banten kala itu. Setibanya Abuya Dimyati, beliau pun diijazahi berbagai hijib,
seluruh sanad-sanad hijib dalam diri Abuya Mukri secara mutlak diturunkan kepada Abuya Dimyati. Di usianya yang masih muda, Abuya Dimyati sudah dipercayai untuk memegang dan menjadi penerus sanad berbagai hijib. Hal ini menandakan Abuya Dimyati mudalah yang kelak akan menjadi penerus para ulama sepuh kala itu. Ada satu kisah lagi yang lebih mengagumkan. Salah satu guru spiritual Abuya Dimyati adalah Abuya Abdul Halim. Beliau memperoleh berbagai ilmu dan pengalaman sekaligus diijazahi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah oleh Abuya Abdul Halim. Setelah sekian waktu berguru, kemudian Abuya Abdul Halim memerintahkan Abuya Dimyati untuk berguru pada Abuya Mama Bakri atau Mama Sempur. Abuya Abdul Halim mengutus santri kesayangannya ini dengan mengirim surat pada Mama Sempur, "Ini santri saya namanya Muhammad Dimyati, tolong didik sebaik mungkin agar kelak ia menjadi ulama Banten." Kemudian Abuya Dimyati pun berangkat ke pesantren Mama Sempur dan mengaji di sana. Singkat cerita, pada salah satu pengajian Mama Sempur bersama para santri, tiba-tiba Mama Sempur berkata pada para santrinya, "Sekarang semua santri keluar dari majelis ini kecuali santri yang bernama Muhammad Dimyati dari Banten, biarkan Abah berbicara empat mata dan jangan ada yang mengintip." Setelah semua santri keluar dari majelis, tinggallah tersisa seorang guru dan murid Mama Sempur dan Abuya Dimyati. Seketika itulah Mama Sempur berkata kepada Abuya Dimyati, "Ajaztuka kula kutubin, saya ijazahkan kepadamu wahai Dimyati seluruh kitab yang sudah saya kaji dari guru-guru saya, seluruhnya sekarang saya mandatkan kepada kamu." Abuya Dimyati mendapatkan ijazah sekaligus mandat dari Mama Sempur atau Mama Bakri yang merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang paling berpengaruh di tanah Jawa Barat kala itu. Itulah 4 karomah Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini bermanfaat.